BUMN adalah istilah yang sudah tidak asing. Sebagian besar dari kita sudah sering mendengar tentang apa itu BUMN. Sederhananya, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara. Sementara kepanjangan dari BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Perusahaan BUMN bersama pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Secara sederhana, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada awalnya, BUMN adalah perusahaan negara. Namun seiring berjalannya waktu, namanya berganti menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian, BUMN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat di segala lini. Berbagai kebutuhan yang pemenuhannya dikelola oleh perusahaan BUMN meliputi kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut kemudian dikelola secara profesional dan dikomersialkan kepada publik. Dari usaha yang dilakukan tersebutlah, BUMN mendapatkan keuntungan. BUMN yang berbentuk PT dan memiliki saham paling sedikit 51% disebut persero atau perusahaan perseroan. Lembaga ini ditujukan untuk mengejar keuntungan.
Sementara itu, jika seluruh modalnya dimiliki oleh BUMN, maka disebut perum atau perusahaan umum. Berdasarkan tujuannya, BUMN ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan ada juga yang nirlaba. Untuk mengenali sebuah perusahaan BUMN atau bukan, kita perlu mengenali ciri-ciri BUMN. Adapun ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Semua risiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saham BUMN bisa dimiliki oleh masyarakat luas, namun tidak melebihi 50%. Secara umum, jenis perusahaan BUMN terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum. Berikut penjelasan kedua jenis BUMN tersebut. Persero adalah perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas perusahaan BUMN berbentuk persero. Tujuan didirikannya persero untuk menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat, dan mencari keuntungan atau profit semaksimal mungkin. Ciri-ciri BUMN jenis perseroan sebagai berikut. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan. Modal berbentuk saham. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Pegawai persero berstatus pegawai negeri. Dan pemimpin berupa direksi. Adapun contoh perusahaan BUMN yang masuk ke dalam jenis persero adalah PT Kimia Farma, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, Jam Sostek, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT PLN, dan PT PDAM. Perum adalah perusahaan BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Ciri-ciri BUMN jenis perum sebagai berikut. Melayani kepentingan masyarakat umum. Pemimpin berupa direksi atau direktur. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Dapat menghimpun dana dari pihak. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Menambah keuntungan kas negara. Dan modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go publik. Adapun contoh perusahaan BUMN yang termasuk ke dalam perum adalah Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional atau Perumnas, dan Perum Jasa Tirta. Kehadiran BUMN dalam perekonomian Indonesia turut membuka lapangan pekerjaan sebagai penghasil devisa negara, serta membantu pengembangan unit usaha kecil dan koperasi. Berikut peranan BUMN dalam perekonomian Indonesia. Mendukung pembangunan Indonesia. Mengelola serta memproduksi barang atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Menyediakan berbagai fasilitas publik. Membuka lapangan pekerjaan. Menghasilkan devisa bagi negara.
Membantu mengembangkan unit usaha kecil dan koperasi.